izin melengkapi untuk penjelasan aplikasi akuntansi berbasis Excel lanjutan. Ya, teman-teman jangan lupa untuk mengisi sheet home ya dengan identitas toko yang kita input datanya. Kemudian setelah teman-teman menginput jurnal secara komplit ya dari saldo awal ya, terlihat di sini ya piutang dirinci menjadi 5 baris ya karena ada 5 nama debitur di sini, kemudian utang usaha ada 3 baris ya apa persediaan ada coklat kopi saset ya ini juga dimunculkan 3 baris persediaan. Kemudian untuk utang usaha dimunculkan 3 baris karena ada 3 kreditur, yaitu debita, lancar, dan maju. Dan setelah teman-teman nanti menyelesaikan ya, menginput ya, semua jurnal transaksi, ya, maka teman-teman bisa melihat ke buku pembantu. Ya. Buku pembantu silahkan diklik nanti di sini ada buku ya, piutang usaha ya piutang usaha 43 juta ya. 43 juta rinciannya mana? Rinciannya ini. Toko Anda, Berkah, ya, Cahaya, Dharma, ya. Dan piutang usaha di buku pembantu ya. Ini mestinya sama dengan yang ada di neraca saldo 43.400 ya, kita cek ya 43.400 piutang usaha ya dan juga akan muncul di neraca ya dengan angka yang sama ya, di neraca piutangnya 43.400 ya. Kemudian teman-teman ya kita kembali ke buku pembantu. Nah untuk toko Anda misalkan ya, saldo awalnya di sini 22 juta ini adalah saldo awal yang di benar-benar saldo awal dengan penambahan piutang yang baru. Ya. Kemudian ada pembayaran 9 juta, kemudian cicilan piutang 11 juta, ini saldo akhirnya 13 juta. Nah, teman-teman bisa melihat ya yang lebih rinci ya, yang rincian transaksi piutang kepada toko Anda dengan cicilannya di riwayat buku pembantu ya. Kita klik sheet riwayat BP, riwayat buku pembantu. Kemudian ada petunjuk untuk klik kanan ya, dalam tabel dan pilih refresh. Kita tempatkan di tabel kursornya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik refresh. Kita pilih refresh. Ya, kemudian untuk toko Anda, ya, untuk toko Anda rincian transaksinya, ya, ada saldo awal 10, kemudian ada piutang baru 12, totalnya 22 juta. 22 juta ini yang ini ya, yang ada di angka saldo awal ini 22 juta, maksudnya adalah saldo awal periode dan juga penambahan selama periode tersebut. Ya. Kemudian di tanggal 2 bulan 1 juga ada cicilan ya, ada pengurangan piutang 9 juta. Ya. Demikian juga untuk kepada toko yang lain kita bisa pilih ya. Ya. Atau kepada bude kita untuk utang juga bisa juga ada kita bisa lihat di sini ya di riwayat eh, buku pembantunya dengan saldo 24 juta rinciannya ada di sini. Kemudian untuk persediaan bagaimana? Persediaan ada di sheet
sebelahnya yaitu BP persediaan. BP persediaan yaitu buku pembantu persediaan. Ada petunjuk klik kanan dalam tabel, pilih refresh ya untuk mengupdate ya. Pilih refresh untuk mengupdate. Kemudian misalkan kita mau melihat untuk persediaan berarti ya misalkan coklat ya. Coklat kita klik kemudian kita oke kan ya. Di sini muncul ya untuk coklat ya. Saldo awalnya ada 1000 unit ya, total 25 juta. Kemudian ada penjualan pertama 90 berkurang jumlahnya, kemudian penjualan kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, di sini ada rincian. Ya. Kemudian ada pembelian. Ya, saldo akhirnya berapa? Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan ya, menambahkan nama item ya. Untuk menambahkan nama item ya ada petunjuknya yaitu dengan menuliskan ya di area yang berwarna biru ini ya. Kalau kurang bagaimana? Kita bisa uh, insert ya, insert row ya, insert baris ya di dalam uh, area yang berwarna biru. Nah, nanti kita bisa insert baris sesuai kebutuhan, kemudian kita input nama-nama item yang ingin ditambahkan. Demikian juga untuk buku pembantu ya. Untuk buku pembantu nama-namanya bisa diedit ya, bisa diedit, diganti atau ditambahkan. Kalau masih kurang ya bisa disisipkan baris ya di area yang diberi warna ini. Demikian juga untuk utang. Ya, ini juga bisa diganti namanya, bisa juga ditambahkan namanya. Demikian teman-teman untuk informasi tambahan terkait dengan buku pembantu dan riwayat buku pembantu. Terima kasih, selamat mengerjakan praktikum.